Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Dianto dengan NPM 2113034023 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Geologi mengenai penganalisisan peta geologi dengan dosen pengampu Ibu Irma Lucy Nugraheni, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan peta geologi lembar Malang dengan nomor lembar 1608-1 menurut Bako Surtanal yang terletak pada 112 derajat 30 menit bujur timur sampai 113 derajat bujur timur dan 7 derajat 30 menit lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Lalu sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan peta geologi itu? Peta geologi merupakan peta yang menunjukkan persebaran batuan pada permukaan bumi secara umum. Lalu apa saja yang digambarkan dalam peta geologi? Peta geologi menggambarkan informasi, sebaran, dan jenis serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan sumber daya mineral serta energi. Peta geologi umumnya disajikan berupa gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan ketiganya. Selanjutnya, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam peta geologi. Yang pertama, judulnya. Di sini, judul peta yang saya ambil terletak pada sebelah kanan atas, yaitu Peta Geologi Bersistem Indonesia lembar Malang dengan nomor lembar 1608-1. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ialah skala peta. Di sini skala peta geologi lembar Malang ialah skala 1:100.000, yang artinya 1 cm pada peta sama dengan 1 km di permukaan bumi. Selanjutnya, sistem koordinat. Peta geologi lembar Malang memiliki koordinat 112 derajat 30 menit bujur timur sampai ke 113 derajat bujur timur. Dari 7 derajat 30 menit lintang selatan sampai ke 8 derajat lintang selatan. Selanjutnya, dengan arah orientasi seperti peta pada umumnya itu utara. Dengan peta geologi umumnya mempunyai garis kontur. Lalu apakah yang dimaksud dengan garis kontur itu? Garis kontur merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Garis kontur sangat penting untuk melihat ketinggian dan kemiringan suatu lereng. Kemiringan lereng suatu tempat, di mana semakin lebar jarak garis kontur berarti menunjukkan kemiringan lereng di wilayah tersebut sangat landai atau datar. Namun, jika garis kontur memiliki jarak yang sempit antara satu dengan yang lainnya, bisa disimpulkan bahwa kemiringan lereng tempat tersebut sangat curam. Simbol geologi menunjukkan informasi geologi, seperti jenis batuan,
sesar, jenis batuan, sesar, patahan atau lipatan, dan penampang geologi. Informasi dari formasi batuan. Artinya, di mana dalam peta geologi terdapat formasi batuan. Yang di dalamnya menjelaskan mengenai endapan apa saja yang ada di dalamnya dan sejak kapan terbentuknya. Berikut ini merupakan berbagai formasi batuan yang terdapat dalam peta geologi lembar Malang. Yang pertama, formasi yang disimbolkan dengan Ki A. Formasi yang disimbolkan dengan Ki A merupakan formasi aluvium. Formasi aluvium yang mulai terbentuk pada kala Holosen dan zaman Kuarter, di mana di dalam formasi ini terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, dan lumpur. Selanjutnya, formasi yang disimbolkan dengan Ki T atau formasi endapan teras. Di sini letak dari formasi yang disimbolkan dengan Ki T yang terletak di tepi Sungai Berantas. Lalu apakah yang dimaksud dengan formasi yang disimbolkan Ki T itu? Ki T merupakan formasi endapan teras yang mulai terbentuk pada kala Holosen dan zaman Kuarter, di mana formasi ini terdiri dari konglomerat, batu pasir, lempung, dan tuff pasiran. Formasi selanjutnya merupakan formasi Ki Vs. Formasi Ki Vs merupakan formasi pasir gunung api Tengger yang mulai terbentuk pada kala Holosen dan zaman Kuarter, di mana di dalam formasi ini terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api, dan batu apung. Formasi selanjutnya disimbolkan Ki Fb, yaitu formasi batuan gunung api Bromo, yang mulai terbentuk pada kala Holosen dan zaman Kuarter, di mana di formasi ini terdiri dari breksi gunung api, lava, tuff breksi, dan lahar. Formasi selanjutnya, formasi yang disimbolkan dengan Ki TT, terletak di sini. Artinya atau maksudnya, formasi ini merupakan formasi endapan rombakan cemara 3 yang mulai terbentuk pada kala Holosen dan zaman Kuarter, di mana formasi ini terdiri dari breksi, tuff, lahar, dan reruntuhan gunung api. Formasi selanjutnya merupakan formasi Ki F. Terletak di sini. Formasi Ki F merupakan formasi batuan gunung api Kuarter atas yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen akhir sampai kala Holosen awal pada zaman Kuarter, di mana formasi ini terbagi menjadi dua, yaitu formasi batuan gunung api Kuarter atas
Penanggungan yang terdapat di sini, dan satunya lagi formasi batuan gunung api kuarter atas Pandemanan. Lalu apa saja yang terdapat dalam formasi batuan gunung api kuarter atas tersebut? Formasi batuan gunung api kuarter atas terdiri dari breksi gunung api, lava, tuff, breksi, tufan, aglomerat, dan lahar. Formasi selanjutnya merupakan formasi KFTR. Formasi KFTR merupakan formasi tuff Robano yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen akhir hingga kala Holosen awal pada zaman kuarter, di mana di dalam formasi ini terdiri dari tuff pasiran, tuff batu apung, breksi, tufan, dan tuff halus. Formasi selanjutnya merupakan formasi yang disingkat atau memiliki simbol KFT atau formasi batuan gunung api Tengger. Formasi batuan tersebut terletak di sebelah sini, yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen akhir dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari tuff pasiran, tuff batu apung, tuff abu, dan aglomerat. Formasi selanjutnya merupakan formasi yang disimbolkan dengan KFAW. Formasi tersebut terletak di sebelah sini, yang merupakan formasi batuan gunung api Arjuna Welirang yang mulai terbentuk pada akhir kala Pleistosen dan zaman kuarter, di mana di dalam formasi ini terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan, dan tuff. Formasi selanjutnya formasi yang disimbolkan dengan KPTM atau formasi tuff Malang, yang terletak di sebelah sini, yang mulai terbentuk pada akhir kala Pleistosen hingga awal kala Holosen dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari tuff batu apung, tuff pasiran, tuff breksi, dan tuff halus serta lapili. Formasi selanjutnya formasi KIP yang terbagi menjadi 3, KIPKB terbagi menjadi 4, KIPKB, R, T, dan B. Yang pertama, KIPB, formasi batuan gunung api kuarter tengah Buring. Formasi tersebut mulai terbentuk pada kala Pleistosen tengah sampai kala Pleistosen akhir dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari breksi gunung api, tuff, lava, aglomerat, dan lahar. Begitupun juga dengan formasi batuan KIPKB, R, T, dan B lainnya. Di sini letak dari formasi batuan KIP T, dan di sebelah sini terletak dari formasi batuan KIP KB.
Selanjutnya, formasi batuan Kipe. Formasi batuan gunung api kuarter bawah yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen tengah dan zaman kuarter. Terletak di sebelah sini, di mana di dalam formasi batuan ini terdiri dari breksi gunung api, breksi tuf, lava, tuf, dan aglomerat. Formasi ini juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Kipe J yang terletak di sebelah sini, KVR yang terletak di sebelah sini, dan Kipe G yang terletak di sebelah sini. Selanjutnya, formasi KPAT atau formasi batuan gunung api Anjasmara Tua. Yang terletak di sebelah sini. Formasi batuan gunung api Anjasmara Tua mulai terbentuk pada kala Pleistosen awal hingga kala Pleistosen tengah dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari breksi gunung api, breksi tuf, dan lava. Formasi selanjutnya merupakan formasi yang disimbolkan dengan KPW. Terletak di sebelah sini. Formasi KPW merupakan formasi welang yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen akhir dan zaman kuarter, di mana di dalam formasi ini terdiri dari batu pasir tufan, batu pasir lempung, konglomerat, dan tuf. Formasi selanjutnya formasi KPJ. Terletak di sebelah sini. Formasi KPJ merupakan formasi Jombang yang mulai terbentuk pada kala Pleistosen tengah dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping, dan tuf. Formasi selanjutnya formasi yang disimbolkan dengan KPK. Terletak di sebelah sini. Formasi KPK merupakan formasi kabuh yang mulai terbentuk pada awal kala Pleistosen sampai pertengahan kala Pleistosen dan zaman kuarter, di mana formasi ini terdiri dari batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung, dan tuf. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari penganalisisan peta geologi lembar Malang ialah bahwasanya formasi batuan pada peta geologi lembar Malang ini secara umum mulai terbentuk pada zaman kuarter. Lebih rincinya dimulai dari kala Pleistosen awal hingga kala Holosen. Selain itu, dalam peta geologi lembar Malang ini dapat diketahui juga unsur penyusun formasi batuannya, ketinggian formasinya. Untuk ketinggian formasinya dapat diketahui melalui garis penampang melintang yang terdapat di
sebelah sini dengan garisnya lurus melalui sebelah sini, di mana di sini disimbolkan oleh QFT. Atau formasi batuan gunung api Tengger yang terletak lebih tinggi dari QFB, atau formasi batuan gunung api Bromo yang terdapat di dalam dari formasi QFT. Selain itu, garis penampang melintang ini juga dapat mengindikatorkan atau menunjukkan ketinggian suatu formasi, seperti formasi QFT atau formasi batuan gunung api Tengger maksimal atau paling tinggi mempunyai ketinggian 3000 meter dari permukaan laut. Sedangkan formasi QFB lebih rendah dari formasi QFT. Sekian penjelasan mengenai peta geologi lembar Malang dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.